Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita boleh jumpa dalam keadaan sehat walafiat, dan pada hari ini kita nak mendengarkan pembentangan daripada pelajar-pelajar yang dah ada tajuk bersabit dengan subjek Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan, Demokrasi Liberal dan Terpimpin. Supaya tak membazir masa, saya nak bagi laluan kepada yang nak bentang. Pertamanya, Pragyar S. Suprayogi. Dah ada ke? Bila tak ada, terus kepada Arya S. Giri. Arya, awak punya masa untuk bentang dalam 5 hingga 10 minit saja. Sila mulakan dari sekarang. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Resto Giri ingin mempresentasikan tentang kebijakan ekonomi Alibaba. Nah, di sini saya membaginya ke dalam 5 rumusan masalah. Pembahasan ini yaitu rumusan masalah, metode penelitian, pembentukan sistem ekonomi Alibaba, dan akhir dari kegagalan sistem ekonomi Alibaba. Nah, rumusan masalah, bagaimana terbentukan kebijakan Alibaba sebagai produk dari Kabinet Ali 1. Yang kedua, apa saja peran pemerintah agar warga pribumi melakukan usaha berdagang? Ketiga, apa akhir dari usaha pemerintah agar membantu melakukan peningkatan ekonomi nasional yang makin buruk? Yang saya ambil metode penelitian ini adalah metode dengan teknik studi literatur berdasarkan buku sumber, skripsi, jurnal, dan artikel yang menjadikan sumber penelitian kami yang saya pakai. Nah, awal pembentukan. Nah, selama administrasi Kabinet Ali Satro Mijo I pada Agustus 1953 hingga Agustus 1955, Menteri Perekonomian atau sekarang itu Menteri Perdagangan itu Mr. Ishak Cokro Hadisuyo, yaitu seorang tokoh politik PNI, dan dia memperkenalkan gitu sistem ekonomi baru yang bernama sistem Alibaba. Ali sendiri itu adalah pengusaha lokal, sedangkan Baba ini yaitu pengusaha Tiongkok. Nah, di sini sistem Alibaba ini ada kayak pergantian dari persaingan dari ekonomi benteng. Nah, kebijakan importir ini yang dilakukan ekonomi benteng ini yaitu seperti yang tidak boleh tidak boleh yang bara-bara impor dari luar. Hanya yang diperbolehkan itu adalah alat tulis, ban mobil, aluminium, karung goni, kaustik soda, dan tepung terigu, dan lain-lain. Nah, tujuan darinya pembentukan ini adalah untuk memajukan pengusaha pribumi dalam usaha berdagang. Yang kedua, mengembangkan ekonomi nasional menjadi ekonomi nasional yang sebelumnya yaitu ekonomi kolonial. Yang ketiga, saling bekerjasama antara pengusaha dan pribumi dan non-pribumi. Nah, pemerintah ini memberikan pelindungan untuk bagi pengusaha lokal untuk melakukan berusaha di dalam berusaha. Nah, berusaha ini untuk diberikan bantuan kredit dari pemerintah, sedangkan pengusaha non pribumi atau dari Tiongkok ini memberikan pelatihan sekaligus diberikan bantuan juga sama seperti pengusaha lokal. Nah, bentuk pemerintah dalam bantuan ini seperti menyediakan kredit usaha bagi swasta nasional. Kedua ini memberikan perlindungan bagi pengusaha lokal agar bisa bersaing dengan pengusaha asing. Yang ketiga ini menekan agar pengusaha lokal ini bisa memiliki kebijakan Indonesiasasi atau membuat produk
produk lokal. Dan ketiga ini mengambil ilmu pengusahaan non pribumi dalam belajar usaha berdagang. Nah, pada kegagalannya ini dikarenakan ada banyak sekali pengusaha lokal yang tidak mau mengembangkan dirinya atau tidak mau berusaha berdagang jadi berdagang gitu. Dikarenakan malas dalam pihak malas untuk mengembangkan dirinya gitu. Sedangkan non pribumi ini makin dalam bantuan kredit ini makin usahanya itu semakin lancar gitu, semakin tinggi dibandingkan pengusaha pribumi. Yang kedua, banyak sekali penipuan yang mengambil keuntungan kebijakan Alibaba. Nah, dalam penipuan ini banyak sekali yang mengikuti program ini, tetapi tidak cuma ngambil uangnya, tapi tidak dilakukan gitu kegiatan usahanya dan pelatihannya. Yang ketiga ini karena mayoritas pemerintahan kabinet Ali 1 ini banyak yang tokoh politik PNI, terjadi banyak sekali korupsi di kalangan tokoh-tokoh politik PNI dari kebijakan ini. 4, pengusaha lokal belum siap dalam persaingan pasar bebas. Ini daftar pustaka yang saya cari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arya Asgiri. Selanjutnya kita nak dengar pembentangan daripada Ommi Rohmiah. Ommi, masa pembentangan serupa 5 hingga 10 minit. Sila mulakan dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang peran Daud Bere dalam peristiwa DITI di Aceh tahun 1953 sampai 1961. Next. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka atau studi literatur yang dimana akan menggali fakta mengenai DITI di Aceh. Sedangkan rumusan masalahnya adalah pertama, bagaimana latar belakang terjadinya peristiwa DITI di Aceh. Yang kedua, bagaimana proses berlangsungnya peristiwa DITI di Aceh. Yang ketiga, bagaimana peran Daud Bere dalam peristiwa DITI di Aceh. Next. Selanjutnya, latar belakang terjadinya DITI di Aceh. Yang pertama, ketiadaan Provinsi Aceh dalam peraturan pemerintah membuat permasalahan baru perihal perubahan status yang dimiliki oleh Aceh. Mayoritas para pemimpin di Aceh tetap menginginkan Aceh dijadikan sebagai suatu provinsi tersendiri. Tidak terkecuali Daud Bere yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Gubernur Aceh pasca keputusan yang disahkan oleh Wakil Perdana Menteri Syarifuddin Prawiranegara. Selain itu, Daud Bere merasa dikhianati oleh Soekarno yang telah berjanji untuk memberikan hak kepada Aceh untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Pada awalnya, rakyat Aceh menganggap Republik Indonesia adalah jembatan emas menuju cita-cita yang selama ini diidam-idamkan. Ternyata hal tersebut tidak dapat terwujud. Konsep pemerintah Soekarno yang nasionalis berseberangan dengan rakyat Aceh yang ingin berasaskan Islam. Para pemimpin Aceh, termasuk Daud Bere, menilai bahwa Provinsi Aceh merupakan representasi identitas keislaman mereka. Tradisi masyarakat Aceh yang mengakar kuat sejak dahulu terbentuk atas peran penting ajaran Islam sehingga dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Aceh selalu memiliki keterkaitan dengan unsur keislaman. Ada pendapat lain mengenai latar belakang dari peristiwa DITI. Menurut Wertheim, perkembangan politik di Aceh sesudah tercapainya kemerdekaan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kehidupan politik masa lalu yang didominasi pertikaian antara kaum ulama dan ule balang. Menurutnya, di balik gerakan para pemimpin Aceh terdapat konflik dengan kaum ule balang. Wertheim dan Ali Sastri Amijoyo yakin pertikaian itu muncul kembali dan mengancam pengaruh ulama dalam gelanggang politik pada awal tahun 1950-an. Maka para pemimpin ulama mencoba mengatasinya dengan mencari dukungan dari pemerintah pusat karena pemerintah pusat menolak memberikan dukungan dengan membiarkan perselisihan itu berlangsung terus.
Mereka menanggapinya dengan menuntut otonomi untuk Aceh. Dengan demikian, tuntutan otonomi Aceh oleh pemerintah tidak dianggap sebagai penyebab pemberontakan. Yang sesungguhnya, pemerintah menganggap tuntutan tersebut hanya sebagai selubung pertikaian antara ulama dan ulebalang. Pendapat yang kedua, menurut Faid, pemberontakan yang terjadi di Aceh dan pemerintah pusat disebabkan oleh konflik antara Masyumi dan PNI. Pada tahun 1953, konflik di antara kedua partai ini mencapai tahap baru, yaitu pengucilan Masyumi dari Kabinet Ali Sastri Amijoyo yang dikuasai PNI. Aceh yang merupakan basis terbesar Masyumi sehingga pecahlah pemberontakan di Aceh. Hal ini tidak lain karena Aceh menganggap penyingkiran Masyumi sebagai petanda bahwa pemerintah akan menghadapi para pemimpin setempat dengan cara yang lebih keras. Next. Biografi Tengku Daud Bere. Tengku Muhammad Daud Bere dilahirkan di Beren pada 23 September tahun 1899. Ia dilahirkan dengan nama Muhammad Daud. Masa kecil hingga dewasa, Daud Bere begitu dekat dengan pendidikan Islam. Mula-mula ia belajar di pesantren Titi selama setengah tahun, kemudian pindah ke pesantren Lilembe selama 4,5 tahun setelah beranjak dewasa. Daud Bere menasbihkan dirinya menjadi ulama reformis dengan membentuk Madrasah Sa'adah Abidiyah yang merupakan inovasi dalam pendidikan Islam dari pesantren yang terbatas mempelajari ilmu agama menjadi madrasah yang memungkinkan mempelajari ilmu-ilmu lain selain ilmu agama yang dijadikan dasar. Daud Bere mendirikan organisasi yang mempunyai pengaruh ke seluruh lapisan masyarakat Aceh, yaitu PUSA. Di sanalah Daud Bere mulai menampilkan diri sebagai orang yang disegani di Aceh yang memiliki pengaruh besar terhadap banyak keputusan rakyat Aceh. Setelah Indonesia merdeka, berkat jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ia diangkat menjadi gubernur militer Aceh. Pada tanggal 1 Januari 1950, Aceh dijadikan sebagai provinsi dan Daud Bere diangkat menjadi gubernur Aceh. Sesudah itu, ia diberhentikan sebagai gubernur militer. Namun, keadaan ini tidak berlangsung lama sebab telah terjadi upaya konsolidasi antara negara Republik Indonesia dan negara Republik Indonesia Serikat yang merupakan negara dengan bentuk federasi yang dibentuk berdasarkan konferensi meja bundar, menghasilkan kesepakatan dengan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Aceh dileburkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara yang kemudian hari menjadi faktor terbentuknya Gerakan Darul Islam di Aceh. Selanjutnya. Berlangsungnya konflik dan peran Daud Bere. Rasa kecewa yang memuncak dari para ulama, tokoh masyarakat, dan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat, sehingga pada tanggal 12 April 1953 saat Kongres Alim Ulama se-Indonesia, di mana Daud Bere sebagai ketua menghimbau agar segenap ulama agar pemilu yang akan datang, yaitu pemilu 1955 untuk memperjuangkan Republik Indonesia menjadi negara Islam Indonesia. Meskipun ada persamaan perjuangan, Daud Bere tidak langsung memberikan dukungan kepada NII pimpinan Kartosuwiryo. Butuh 4 tahun baginya untuk mempelajari gerakan tersebut. Setelah utusan khusus NII Jawa Barat yang bernama Fatah menemui Daud Bere untuk menjelaskan konsep perjuangan mereka, baru pada 21 September Daud Bere memproklamirkan Darul Islam di Aceh. Sejak awal kelahirannya, DITI Aceh mendapat sambutan dan dukungan penuh dari sebagian besar masyarakat Aceh, khususnya mereka yang tinggal di pedesaan. Hal ini antara lain disebabkan karena figur Daud Bere sebagai tokoh ulama yang karismatik, serta kepiawaiannya sebagai orator yang mampu menggalang kekuatan sipil untuk bergabung dalam gerakan tersebut. Hal mana juga didukung oleh situasi hati rakyat Aceh yang sedang kecewa atas kebijakan-kebijakan tidak simpatik dari pemerintah pusat terhadap daerah tersebut. Selanjutnya, untuk memperkuat sayap militernya, Daud Bere membentuk 7 resimen dan 1 angkatan polisi yang dipimpin A.R. Hashim. Berbagai aksi perlawanan terhadap pemerintah Republik pun muncul setelah adanya tekanan militer dari pemerintah Indonesia. Untuk menghindari perang terbuka dan aksi penangkapan dari TNI, pasukan DITI Aceh memilih masuk hutan dan membangun kekuatan di sana. Dukungan rakyat Aceh meningkat setelah terjadi pembunuhan massal oleh TNI terhadap 64 warga sipil sehingga diselenggarakannya Kongres Rakyat Aceh dan membahas susunan kabinet. Selanjutnya, pemerintah Republik
Indonesia melakukan berbagai upaya penyelesaian, salah satunya adalah dengan mengembalikan status Provinsi Aceh terpisah dari Sumatera Utara, melantik ulama muda Aceh Ali Hasim sebagai gubernur, dan mengangkat Letnan Kolonel Sejauman Gaharu. Pendekatan yang dilakukan Ali dan Gaharu terbukti berhasil menarik simpati dari para pejuang DITI Aceh. Berbagai pertemuan intensif dilakukan dan menghasilkan gencatan senjata antara pemerintah RI dengan pihak DITI. Untuk itu, sebuah perjanjian kesepakatan bersama untuk menghentikan permusuhan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan nama Ikrar Lamteh. Namun, tidak semua tokoh DITI Aceh sepakat mengenai tindak lanjut cara penyelesaian konflik Aceh ketika itu. Perbedaan pendapat mengenai cara penyelesaian ini telah menimbulkan fraksi antara kelompok yang berhaluan keras yaitu Tengku Daud Bere dan Hasan Saleh. Kelompok kedua ini kemudian menamakan diri dengan Gerakan Revolusioner Islam Aceh. Dalam perkembangannya, Dewan Revolusi inilah yang melakukan perundingan atas nama DITI Aceh dengan pihak misi pemerintah pusat. Perundingan panjang itu akhirnya membuahkan hasil damai bagi kedua belah pihak yang bertikai dan melahirkan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Boleh di next. Oke, Rohia, namun Daud Bere masa pembentangan dan habis, sila di close bagi laluan kepada yang lain. Oke, selanjutnya kita nak dengar pembentangan daripada Hairunisa H. Nursalsabila yang nak bentang dalam 5 hingga 10 menit pun. Sila mulakan dari sekarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa Nursalsabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Konferensi Asia Afrika 18-25 April 1955. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah latar belakang Konferensi Asia Afrika, bagaimana Konferensi Asia Afrika berlangsung, dan bagaimana dampak dari Konferensi Asia Afrika terhadap negara-negara di Asia dan di Afrika. Metode penelitiannya menggunakan studi literatur, yaitu data yang digunakan diperoleh dari sumber pustaka seperti buku, jurnal artikel ilmiah, dan skripsi yang berkaitan dengan topik yang akan dikaji. Latar belakang terjadinya Konferensi Asia Afrika sendiri terjadi karena berakhirnya Perang Dunia II yang menimbulkan dua kekuasaan besar yang bertentangan secara ideologi, yaitu Amerika Serikat dengan paham liberal sebagai blok barat dan Uni Soviet dengan paham komunis sebagai blok timur. Kedua blok tersebut berusaha menarik perhatian negara-negara di Asia dan di Afrika. Indonesia sendiri dalam menyikapi adanya dua kekuasaan besar tersebut memilih politik bebas aktif, yaitu bebas dalam artian Indonesia tidak memihak blok manapun, mengatasi sendiri permasalahan internasional, dan aktif, yaitu Indonesia berkontribusi aktif dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Selanjutnya, mengapa konferensi ini diadakan oleh negara-negara di kawasan Asia dan di Afrika? Alasannya karena kedua kawasan tersebut memiliki latar belakang historis yang sama, yaitu merasakan pedihnya penjajahan, menjadi incaran bangsa Barat untuk kepentingan ekonomi maupun perebutan hegemoni politik, berjuang untuk memperoleh kemerdekaan, bahkan meskipun sudah merdeka tetap dihadapkan pada masalah sisa penjajahan seperti Indonesia tentang Irian Barat. Meskipun telah didirikan PBB yang berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah dunia, namun nyatanya PBB belum mampu menangani semua masalah, sehingga kawasan Asia Afrika masih mengalami penderitaan. Kesamaan latar belakang historis tersebut menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan yang mendorong terlaksananya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Perdana Menteri Indonesia yang menjabat pada saat itu, Ali Sastro Amijoyo, mengusulkan untuk mengadakan pertemuan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk bekerja sama dalam meningkatkan perdamaian dunia. Sekilas mengenai Ali Sastro Amijoyo, beliau lahir di Gerabek pada tanggal 21 Mei 1903, merupakan putra dari pasangan Raden Ngabehi Sastro Amijoyo dengan Kustiah. Mengenyam pendidikan sejak kecil di sekolah desa, kemudian sekolah Belanda nomor 2 dan nomor 1 di Magelang, melanjutkan pendidikan di ELS selama 7 tahun, dan HBS Jakarta, kemudian bergabung menjadi anggota Jung Java. Lulus tahun 1922, kemudian melanjutkan ke Universitas Leiden di Belanda, mengambil jurusan Hukum Hindia Belanda di Fakultas Hukum. Pernah bergabung dalam Organisasi Perhimpunan Indonesia dan Partai Nasional Indonesia. Ali Sastro Amijoyo berkarir di bidang politik Indonesia, diantaranya menjabat sebagai Perdana Menteri
pengajaran pada Kabinet Amir Syarifuddin, menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada masa Kabinet Hatta, mewakili Indonesia untuk menghadiri konferensi meja bundar di Den Haag, menjadi Duta Besar Amerika selama 3 tahun, dan menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1953 sampai 1955. Kembali lagi pada usulan Ali Sastroamidjojo mengenai pertemuan bangsa-bangsa Asia Afrika, akhirnya diadakan pertemuan di Bogor pada Desember 1954. Perdana Menteri Indonesia mengundang Perdana Menteri Burma, India, Pakistan, dan Sri Lanka. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk melaksanakan KAA pada bulan April 1955 dan menentukan negara yang diundang. KAA dibuka pada 18 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung dan diketuai oleh Ali Sastroamidjojo. Terdapat 30 negara yang diundang pada konferensi Asia Afrika, namun hanya 29 negara yang hadir seperti yang tertera di PowerPoint. Sedangkan Federasi Afrika Tengah tidak hadir karena sedang menghadapi pergolakan politik. Tujuan diadakannya konferensi Asia Afrika adalah memajukan kerjasama persahabatan, perhubungan antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk menyelenggarakan kepentingan bersama. Kerjasama dalam lapangan sosial, ekonomi, kebudayaan di antara bangsa-bangsa Asia Afrika. Memecahkan bersama soal-soal khusus dan penting bagi bangsa-bangsa Asia Afrika. Memperbesar peranan Asia Afrika dalam dunia sekarang dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia. Terdapat beberapa keputusan yang berhasil disepakati bersama oleh segenap peserta KAA, diantaranya kerjasama ekonomi, kerjasama kebudayaan, hak asasi manusia, soal-soal bangsa yang belum merdeka, soal-soal lain seperti menuntut kembalinya wilayah Irian Barat kepada Indonesia, dan mengusahakan perdamaian dunia dan kerjasama dunia. Dampak dari diadakannya KAA diantaranya lahirnya Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung sendiri merupakan pernyataan politik yang berisi prinsip dasar untuk memajukan perdamaian dan kerjasama di bidang ekonomi, kebudayaan, HAM, masalah rakyat jajahan, dan lain-lain. Kemudian berdirinya Gerakan Non-Blok atau GNB, yaitu KAA mampu menjadi penengah antara Blok Barat dan Blok Timur. GNB giat memperjuangkan politik apartheid di Afrika, memperjuangkan anti-Zionisme di Arab, dan menentang adanya kolonialisme dan imperialisme. Berdirinya New ASEAN African Strategic Partnership atau NAASP, yang merupakan suatu bentuk kerjasama yang berkomitmen memberi bantuan program pembangunan yang berkapasitas sebanyak 10.000 warga Palestina selama 5 tahun, yaitu dari 2008 sampai 2013. Karena anggota NAASP merasa prihatin atas Palestina yang belum merdeka secara penuh. Kesimpulannya, kolonialisme dan imperialisme yang terjadi merugikan negara jajahan di berbagai aspek kehidupan. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok manapun namun aktif dalam perdamaian dunia mencoba mengadakan perkumpulan dengan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk menjalin kerjasama. Diketuai oleh Ali Sastroamidjojo yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia, diadakanlah konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18-25 April 1955. KAA menghasilkan sejumlah kesepakatan dan memberikan dampak positif bagi perdamaian dunia. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Harunisa, dan kita nak dengar pembentangan yang paling ujung, yaitu Risma Efrosadi. Risma, masa pembentangan serupa 5 hingga 10 menit. Sila mulakan dari sekarang. Tak ada suara Risma, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Fadila Rosadi akan membahas mengenai di balik euforia pemilihan umum 1955. Adapun latar belakang dan rumusan masalah yang saya bahas, yaitu latar belakangnya pemilu 1955 dianggap sebagai pemilu paling demokratis. Benarkah itu? Lalu yang selanjutnya adalah kebanyakan buku sejarah hanya membahas mengenai inti dari pemilu 1955 saja. Yang selanjutnya itu banyak peristiwa sekitar pemilu 1955 yang belum diketahui oleh khalayak umum. Oleh latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana proses penyelenggaraan pemilu 1955, yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi selama proses pemilu 1955, dan yang ketiga, bagaimana posisi dan peran pers dalam pemilu 1955. Metode penelitian yang saya gunakan,
yaitu metode studi pustaka. Baik, langsung ke intinya, yaitu yang pertama adalah proses penyelenggaraan pemilu 1955. Mulanya pemilu ini dirancang akan dilaksanakan pada Januari 1946. Namun suasana revolusi pada saat itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya pemilu secara nasional. Maka oleh karena itu perencanaannya itu atau konsepnya itu dicicil. Maksudnya apa? Maksudnya adalah konsep dan rancangan pemilu itu diwariskan dari satu kabinet ke kabinet lain. Kabinet pertama yang mengusungkan konsep pemilu itu adalah di Kabinet Natsir. Pada saat itu konsep pemilu itu hanya untuk memilih anggota konstituante. Lalu saat lengsernya Kabinet Natsir dilanjutkan oleh pemerintah Kabinet Sukiman. Sama seperti di Natsir, konsepnya pemilu itu masih untuk konstituante. Lalu di Kabinet Wilopo. Pada Kabinet Wilopo ini, pemilu itu dirancang bukan hanya untuk memilih anggota konstituante, namun juga memilih dewan daerah. Selain itu, pada masa kepemimpinan, pada masa Kabinet Wilopo ini, Undang-Undang Pemilu atau yang disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 1953 itu rampung. Lalu lanjut ke Kabinet Ali. Pada Kabinet Ali ini, susunan PPI atau Panitia Pemilihan Indonesia itu udah jadi dari pusat hingga daerah. Lalu juga pada kabinet ini sudah dilaksanakan pendataan pemilih, lalu juga persiapan pencalonan, hingga menetapkan tanggal pemilihan umum. Namun sayangnya pemilu tidak jadi gitu dilaksanakan pada kabinet ini karena keburu diganti oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, pada masa Burhanuddin Harahap inilah pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan. Yang selanjutnya, banyak artikel atau buku yang mengatakan bahwa pemilu 1955 ini merupakan pemilu yang pertama. Padahal sebenarnya konsep pemilu itu bukan seperti pemilu nasional, tapi juga pemilihan umum daerah seperti itu. Nah, pemilu yang bersifat lokal ini menjadi percontohan untuk dilakukannya pemilu pada 1955. Pemilu 1955 ini disambut meriah, euforia oleh masyarakat Indonesia karena merupakan suatu peristiwa yang besar yang baru diikuti serentak oleh seluruh masyarakat Indonesia setelah peristiwa proklamasi. Adapun tahapan pelaksanaannya yaitu dari persiapan. Persiapan itu mulai dari persiapan panitia, peran masyarakat, pendataan pemilih, mencetak surat suara, hingga sosialisasi dan kampanye. Sedangkan pelaksanaan itu dilakukan di 2 tanggal, yaitu 29 September 1955 untuk pemilihan DPR dan 15 Desember 1955 untuk anggota konstituante. Lalu hasilnya itu apa sih? Hasilnya adalah 39 juta suara sah dari 43 juta pemilih. Artinya apa? Artinya adalah sekitar 87% itu masuk gitu. Selain itu munculnya 4 partai besar, yaitu NU, Masyumi, PNI, dan PKI. Selain itu, terpenuhinya 257 kursi untuk DPR dan 514 kursi untuk konstituante. Sedangkan dampak yang pertama itu pastinya berdampaknya di bidang politik ya teman-teman. Salah satunya adalah lengsernya Kabinet Burhanuddin Harahap yang diganti dengan kabinet yang baru nantinya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa sebenarnya pemilu 1955 ini banyak dikatakan sebagai pemilu yang paling demokratis. Namun balik euforia itu ternyata banyak ditemukan masalah dalam penyelenggaraannya. Seperti pencurian surat suara hingga penjualan surat suara bekas. Lalu adanya upaya penculikan hingga pembunuhan. Ini ada salah satu laporan yang saya temukan, yaitu berkas laporan 10 orang panitia penyelenggara pemilu yang gugur di Brebes, Jawa Timur.
Lalu juga ada gangguan dari DITII hingga gerombolan pengacau. Seperti yang tadi disampaikan oleh saudara Omi, bahwasannya ini berdekatan, berbarengan ya situasinya pada saat itu. Lalu ada juga pemberian jaminan. Jadi yang katanya itu money politik dalam pemilu itu bukan situasi yang baru, teman-teman. Jadi sebelumnya di tahun 1955 itu udah ada yang namanya pemberian jaminan, kayak gitu. Yang selanjutnya adalah mencoblos 2 kali hingga menggunakan hak suara orang lain. Lalu yang selanjutnya ada kecurangan yang dilakukan oleh anggota panitia atau PPPS itu sendiri. Selanjutnya ada posisi dan peran pers dalam pemilu. Perlu diketahui jika dikelompokkan, pers pada masa itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada pers yang independen dan ada pers yang terikat oleh politik atau partai. Nah, pers yang independen ini fungsinya untuk apa sih? Fungsinya mereka itu untuk sosialisasi dan pemantauan. Mereka akan mereport, memberitakan bagaimana situasi di lapangan. Sedangkan yang terikat politik itu biasanya digunakan untuk kampanye. Seperti gambar yang teman-teman lihat di layar ya, ini adalah salah satu bentuk kampanye yang dilakukan PKI. Oke. Selain kampanye ada juga, nah, aksi saling sindir. Seperti gambar yang ditampilkan itu seperti ini. Di bawah kekuasaan Masyumi, PSI, uang saudara digunting, pilihlah PKI. Lalu dibalas. Memilih Palu Arit berarti menyerahkan Indonesia kepada kekuasaan asing. Tusuklah bintang bulan. Kesimpulannya adalah di balik euforia pemilu 1955 ternyata terdapat berbagai macam peristiwa yang selama ini belum diketahui khalayak umum. Pemilu yang disebut sebagai pemilu paling demokratis ini ternyata dalam pelaksanaannya terdapat banyak kekurangan dan menghadapi berbagai macam kendala. Mulai dari pencurian surat suara, aksi curang dalam kampanye, bahkan hingga kecurangan yang dilakukan oleh pihak panitia itu sendiri. Pemilu 1955 ini bisa dikatakan sebagai pemilu yang penuh dengan intrik. Dalam hal ini, karena pemilu 1955 menghadapi panasnya persaingan partai politik untuk mendapatkan kursi pemerintahan. Sedangkan mengenai pers, pada pemilu 1955 bukan hanya sebagai alat sosialisasi, namun juga sebagai alat kampanye, di mana di dalamnya terdapat banyak aksi saling sindir, bahkan saling hina untuk menjatuhkan lawan politik. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Ada yang paling utama itu yang dari Andri, itu sangat membantu saya. Lalu juga ada artikel. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa nih Risma yang dah bentang. Oke, kita dah dengar pembentangan daripada pelajar tadi bersabit tajuk yang dah mereka miliki. Saya nak bagi appreciate ya penghargaan yang tinggi, tahniah lah. Ada yang baru khasnya yang dibentang oleh Risma ya. Pelajar-pelajar lain kena bersemangat, kena macam Risma. Jadi ada perspektif baru, ada data baru, kena macam tu. Yang lain macam buku teks sejarah sekolah menengah aja, tak ada yang baru, tak ada perspektif baru. Kena sumber rujukannya tak ada yang baru, bahkan kurang ya. Jadi kena dicontoh nih, Risma nih satu contoh pembentangan yang baik ya, yang cantik. Karena mengguna data baru, sumber baru, bahkan dia guna pun buku HBPET yang kerap saya dedahkan, tapi yang lain tak guna. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Dah dipublish, mungkin dah diterjemah pun ke dalam bahasa Indonesia ya. Oke, saya nak bagi komen, mungkin criticize, saranan dan cadangan kepada yang dah bentang, sama ada dalam PPT, PowerPoint maupun mana-mana yang dah dibentang tadi ya. Pertamanya Pragya R. Suprayogi, dia lewat menghantar PPT dan tak bentang pun, jadi saya memang tak ada komen. Bagi pelajar pekan hadapan yang nak hantar PPT kena hingga pukul 6 petang ya. Bila lewat dari pukul itu saya tak bagi komen lah, sebab membajir masa, semua besi, semua sibuk ada kegiatan masing-masing ya.
Yang kedua, saya nak bagi komen kepada Arya S. Giri mengenai kebijakan ekonomi Alibaba 1953-1954. Apa dia kritisai saya, tajuk ni tak ada nama awak kan? Awak tak tulis. Dan tajuk ni macam beja pun. Dari tajuk awal, bila tak silap saya, kebijakan Kabinet Wilopo, tapi ditukar menjadi kebijakan ekonomi Alibaba 534 sambil tak ada penulisnya. Sepatutnya tulislah oleh Arya S. Giri macam tu ya. Jadi ini macam copy paste, tak tahu tajuk dari siapa ya. Lepas tu program benteng ni itu adalah yang nak menghakis daripada fenomena Alibaba. Itu dah dimulakan dari Kabinet Natsir 1950 ya, tapi tak dianalisis. Jadi kononnya dasar ekonomi daripada Alibaba ni macam produk daripada dasar kerajaan. Padahal dia adalah merupakan punca, merupakan akibat kerana program benteng yang bermaksud untuk melindungi, mengawal daripada pengusaha-pengusaha Bumiputra tak berjaya. Salah sebuah jawabannya kena ada fenomena Alibaba. So fenomena Alibaba ni maknanya bukanlah satu dapatan dasar daripada kerajaan atau hasil kebijakan pemerintah ya. Tapi ialah adalah satu punca kurang berjaya dari program benteng. Sebab dengan program benteng ni pengusaha-pengusaha Bumiputra atau peribumi dibaginya kredit, dibaginya lisensi, tapi kerana tak ada keupayaan dalam berbisnis, maka kredit maupun lisensi itu dijual kepada pengusaha Cina. Sehingga bila ada satu perusahaan pun, perusahaan itu sememangnya milik Ali. Ali ini bukanlah Ali Sastrawamidjoyo ya, tapi Ali ini nama orang Indonesia. Tapi yang menjalankannya, yang menganjurnya itu adalah Baba Cina. Jadi hakikatnya perusahaan itu atau kilang itu adalah kepunyaan daripada Cina. Tapi supaya selamat, supaya aman, kononnya dia punya Ali. Ini adalah satu kamuflase, satu syarikat yang tak berjaya ditadbir oleh para pengusaha Bumiputra. Itu yang tak didedahkan. Awak macam Alibaba ni adalah polisi daripada kerajaan, bukan. Dia adalah satu fenomena kurang berjaya program ataupun dasar ekonomi kerajaan sehingga melahirkan satu fenomena Alibaba ya. Sehingga pengusaha-pengusaha Bumiputra tak berjaya untuk bersaing dengan pengusaha Cina khasnya. Seperti yang dah sededahkan, tak ada perspektif baru, tak ada hal baru sebab awak mendedahkan perkara yang dah biasa dan silap pula mendedahkannya, menjelaskannya. Ya. Jadi mungkin ini ada hubung kaitnya dengan sumber rujukan yang awak guna. Jadi pertamanya menuliskan sumber rujukan pun salah ya, tak betul. Bila kita menuliskan Ayib Rosidi, kena tulis Rosidi, poin Ayib, apa tajuknya. Junaid M, apa dia? Sepatutnya Marwati Junaid Puspanegoro, awak tulis Puspanegoro, poin MD. Macam tu. Ini Junaid siapa? Jadi awak ni belum faham pun. Yang lain pun kena dengar ya. Bila saya cakap mengenai teknis penulisan karya akademik, tak boleh tidur. Ini macam Arya Giri ni mungkin tidur saya bentang ya. Saya bagi saranan. Jadi bila awak menulis kertas kerja tak betul,
silap, nanti dibaca oleh ramai orang. Yang malu tak setakat awak, saya pun sebagai pensyarahnya malu. Nanti PN ini tak betul menyelia pelajar, menulis senarai rujukan pun salah. Jadi coba tengok semula macam mana menuliskan senarai rujukan yang betul ya. Adalah Junaid M. Apa dia Junaid? Sepatutnya Puspanegara point DM ya. Dan tajuk-tajuk buku jangan tidak di italic ya. Saya dah kerap menyatakan tajuk buku kena di italic, kena dicetak miring. Nama jurnal, nama akhbar, nama majalah kena di italic. Awak tak masih belum boleh menuliskan senarai rujukan. Macam budak sekolah menengah. Sekolah menengah lagi pandai daripada pelajar macam awak ya. Tak diguna pun buku-buku standar yang tadi saya sebutkan ya. Setakat Risma saja yang boleh mengguna bukunya Herbert Fay itu ya, The Decline of Constitutional Democracy. Itu buku standar untuk mengenal pasti apa yang berlaku pada tahun 50-an pada masa demokrasi liberal. Bila ekonomi Indonesia tahun 50-an, baca PhD atau disertasi daripada Yahya Muhaimin, Bisnis dan Politik di Indonesia, ya, tahun 1950-an, dan dah ditranslate dalam bahasa Indonesia, diterbit oleh LP3S Jakarta. Ya. Kurang piknik ya, tak banyak melancong baca buku. Gunalah buku SNI, Sejarah Nasional Indonesia, Indonesia dalam Arus Sejarah, dan yang lain-lain lagi. Awak pun tak baca biografi atau biografi tokoh-tokoh terbabit ya. Bila membahas Wilopo, bila membahas Ali Sastroamidjojo, bila membahas Ishak Cokroadisorojo, patutlah baca biografinya ya. Ali Sastroamidjojo dah buat autobiografi Tonggak-tonggak perjalananku. Bacalah. Ishak Adisorojo dah buat pun biografi Sumitro Djohadikusumo, ayahanda daripada Jeneral Prabowo ya. Dia menulis pun mengenai pandangan-pandangan ekonomi dia, termasuklah mungkin program Benteng. Boleh merujuk pada tulisan beliau ya. Dan kena dicari lagi artikel-artikel dalam jurnal akademik yang relevan, yang selari dengan tajuk yang awak pilih ya. Jadi itu Arya S. Giri kena betul menulis makalah penuh nanti. Apa-apa yang saya komen, saya bagi cadangan, saya sarankan supaya ditambah baiki kertas kerjanya nanti. Yang kedua, yang berikutnya saya nak bagi komen kepada Omi Rohmiah ya. Ini pun serupa, belum ada sesuatu yang baru ya. Perspektifnya biasa-biasa saja, data-datanya biasa, bahkan masih ada yang sepatutnya dibaca ya. Sebenarnya tajuk dah okey ya. Awak menulis peristiwa bukan pemberontakan, tapi dalam pembentangan masih guna pemberontakan. Jadi awalnya macam musuhnya daripada Dodbur dan pendukung daripada Soekarno. Seperti yang saya dedahkan, kita ni calon atau bakal sejarawan, bakal cigu, masa mendedahkan, menjelaskan satu peristiwa sejarah, kita kena netral. Tak payah guna pengadilan sejarah ya, awak pemberontak, awak wira, pahlawan, tak payah. Soekarno atuk kita bukan, Dodbur pun atuk kita bukan, tak ada kena mengena kita menuduh orang lain pemberontak. Jadi dalam tajuknya dah okey, peristiwa DI, TII, tapi dalam pembentangan pemberontakan. Jadi awak ni tak selari, itu awak pun masih belum faham mungkin ya mengenai tajuk ya. Awak pun tak jujur ya, ini pun tak setakat untuk Omi ya. Dalam pembentangan mengikut pendapat Herbert Fay, mengikut pendapat Wertheim, tapi saya cek di senarai rujukan tak ada. Tak ada rujukan tu. Jadi awak dah berbohong lah ya secara akademik ya. Bila dalam analisis mengikut Andi Swirta 2015, kena wujudlah Andi Swirta tu dalam senarai rujukan dalam daftar pustaka ya. Jadi awak dah tak jujur, orang kata jaka sembung ya, kagak nyambung antara apa yang
sampaikan dalam pembentangan dengan yang wujud dalam senarai rujukan. Ya. So, belum ada yang baru. Sepatutnya yang baru misalnya, coba jawab ini satu soalan kritikal. Apa pasal Daud Bureh lagi percaya kepada Kartosuwiryo daripada kepada Presiden Soekarno? Itu yang kena dianalisis. Mungkin itu lebih menarik. Ya. Jadi bila awak mendedahkan macam tadi yang dibentang, itu masih serupa dengan buku teks sejarah di sekolah menengah. Ya. Jadi nanti pelajar-pelajar di sekolah menengah pun boring lah cikgu saya nih, tak ada yang baru ya menjelaskan mengenai peristiwa DITII di Aceh. Ya. Mungkin ini wujud hubung kaitnya dengan senarai rujukan tadi ya. So buku-buku standar tadi rujuk, bukunya Herbert Pate tadi rujuk. Buku disertasinya Najaruddin Samsudin, pensarah daripada UI, University Indonesia, pemberontakan kaum Republik. Ya, itu mengenai DITII di Aceh. Ya. Bukunya Pandik mengenai Darul Islam, pernah dibaca. Ya. Sinai, Idas, dibaca. Ini biografi atau autobiografi dari tokoh-tokoh terbabit. So baca biografinya Soekarno, Kartosuwiryo, M. Yasin, Kolonel M. Yasin yang boleh berjaya mengatasi masalah Aceh, patut dibaca. Yasin dah buat pun biografi. Ya. Mungkin menarik juga apa pasal Kolonel M. Yasin berjaya meyakinkan Daud Bureh supaya berdamai dengan pihak Republik. Ya. Dalam senarai rujukan, bila tajuk latihan ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, tajuknya tak payah di italic, tak payah dicetak miring. Yang di italic itu adalah skripsi sarjana tidak diterbitkan, tesis master tidak diterbitkan, disertasi doktor tidak. Itu yang di italic, itu yang dicetak miring. Ini tak setakat untuk Omi, untuk yang lain ya, jangan tidur. Saya bila awak buat makalah penuh masih silap, saya bagi markah kecil nanti ya, bermaksud bahwa awak tak paham menulis mengenai karya akademik ya. Kena cari lagi artikel-artikel dalam jurnal akademik yang relevan ya. Saya pikir itu Omi kena banyak baca ya, supaya minda calon cikgu ni mengenai sejarah menjadi terbuka, menjadi luas ya. Oke, dan akhir sekali belum. Hairunisa, saya nak bagi komen mengenai konferen Asia Afrika. Ini pun belum ada tafsir baru ya. Jadi macam biasa je, seperti buku teks yang dah ada ya. Kena didedahkan bahawa politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu kena dimulakan dari peristiwa Madiun pada masa revolusi 1948. Masih ingat macam mana Perdana Menteri Mohammed Hatta ketika Musso menubuhkan satu negara Republik Soviet Union di Indonesia? Mohammed Hatta sebagai Perdana Menteri membuat satu pidato di parlemen, dia kata mendayung di antara dua karang. Itu dasar politik luar negeri yang bebas aktif. Bahwa Republik Indonesia Merdeka tak nak mengikut kepada blok Soviet Union, yang komunis tak nak mengikut kepada Amerika Serikat yang liberal. Kena punya satu identiti, jati diri yang bebas, yang aktif sebagai satu negara merdeka. Itu yang kena menjadi asas, menjadi dasar daripada konferen Asia Afrika, daripada gerakan tak berkecuali ataupun non-blok, ataupun politik bebas aktif Indonesia sehingga sekarang. Ya. Itu sepatutnya dianalisis. Ya. Tak dianalisis pun, misalnya apa pasal Perdana Menteri Ali Sastro-Amijoyo berjaya meyakinkan pemimpin-pemimpin dunia yang lain, Nehru, UNU daripada Bima, Ali Jinnah daripada Pakistan, John Kotewala, itu sepatutnya dianalisis. Itu wujud hubung kaitnya dengan pendidikan Ali Sastro yang di luar negara, di Belanda. Masa dia menuntut
di Leiden di Belanda tuh, dia aktif dalam pertubuhan, dalam organisasi, dia berkawan dengan ramai pelajar-pelajar dari negara lain, termasuklah dengan Nehru, dengan Yunu, dengan John Kuterola, dengan Alina, sehingga masa rakan-rakan dia dulu masa pelajar jadi pemimpin, senang menjemput, senang diundang, ya, sebab dulu sama-sama aktivis masa jadi pelajar, masa jadi mahasiswa di Eropa, ya. Jadi itu sepatutnya dianalisis apa pasal Ali Sastroamidjojo, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, pelajar-pelajar yang pernah menuntut di luar negara, ramai kawan daripada negara-negara lain, dan rakan-rakan dia yang menuntut itu dah menjadi pemimpin di negara masing-masing. Itu yang menjadikan hubungan Asia, pemimpin-pemimpin Asia Afrika itu menjadi rapat, menjadi mesra, ya. Itu sepatutnya dianalisis, ya. Jadi tak ada tafsir baru, sepatutnya mungkin bila awak nak mengkaji, mungkin melakukan satu analisis kandungan. Ucapan-ucapan, pidato-pidato wakil-wakil tiap negara, mungkin itu bila dianalisis, bila dibandingkan, boleh seronok, ya. Boleh ada satu tafsir baru. Tapi bila membahas konferen Asia Afrika setakat macam Harunisa macam itu biasa-biasa saja, ya. Jadi mungkin ini pun wujud hubung kaitnya dengan rujukan yang awak guna, ya. So bukunya Herbert Faith, bukunya Reclave, buku IDAS belum diguna, ya. Biografi tokoh Ali Sastroamidjojo sendiri tak diguna, ya. Patutnya baca tonggak-tonggak di perjalananku, biografinya Soekarno, Muhammad Hatta, dan yang lain-lain, ya. Jadi sepatutnya itu dibaca bila awak nak paham tokoh-tokoh di sebalik kejayaan konferen Asia Afrika 1955 di Bandung, ya. Serupa dengan yang lain, ya, tajuk-tajuk latihan ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, surat khabar, majalah, internet, tak payah di italic, ya. Yang di italic itu justru kena skripsi sarjana tidak diterbitkan, tesis master tidak diterbitkan, disertasi doktor tidak diterbitkan. Itu yang di italic, itu yang cetak miring. Nama surat kabar di italic sepatutnya, nama majalah, nama jurnal. Bila dia tajuk dalam internet, tajuk dalam akhbar, tajuk dalam jurnal, tak payah di italic. Jadi belum paham pun, ya, kurang piknik, ya, kurang banyak membaca sumber-sumber dalam latihan akademik ataupun karya akademik. Akhir sekali, sekejap. Akhir sekali daripada Risma, ya. Tadi saya dah bagi pujian, ya. Ini adalah satu pembentangan yang cantik, ya, sebab ada satu data baru, perspektif baru, ya. So pembentangan bagus, menggunakan dokumen atau arsip sejaman khasnya dari ANRI, Arsip National Republik Indonesia. Dah dipublish, ya, 2019. Itu cantik tuh, ya. Pelajar-pelajar lain kena ada motivasi macam tu, ya. Jadi kena buat sumber baru, apa yang belum ada dalam buku teks yang biasa kita baca, ya. Memang dalam pembentangan tadi Risma kata, apakah pilihan raya, ya, pilihan raya umum 1955 ini pilihan raya yang demokratis. Sepatutnya untuk boleh menilai satu pilihan raya itu sama ada demokratis atau tak, memang sepatutnya kena ada tanda aras, kena ada pembanding, ya. Bila kita setakat membentang pemilu 55 bukanlah pemilu yang demokratis, bila tak ada pembanding macam kurang soheh, ya, macam kurang valid. Jadi sepatutnya kena dibandingkan bahwa itu demokratis atau tidak, telus atau tidak, transparan atau tidak, misalnya dengan pilihan raya 1999, ya. Yang kononnya pun itu satu pilihan raya demokratis selepas kerajaan Orde Baru tumbang, ya. Jadi tak apa dibandingkan, walaupun itu di luar daripada konteks demokrasi pemimpin, untuk menunjukkan bahawa pemilu 1955 tidaklah sedemokratis seperti yang kita bayangkan. Jadi tak ada pembanding.
Bila kita membuat satu judgement, membuat satu pengadilan sejarah, pemilu 55 ini taklah demokratis sebab ada rasuah, ada kecurangan, ada pengundi hantu dan ada money politik. Itu masih judgement sepihak kerana tak ada pembanding, ya. Tapi dah okey, dah mendedahkan satu masalah-masalah yang wujud dalam pilihan raya 55 yang setakat ini tak ada orang yang mencuba menganalisis itu, ya. Jadi sepatutnya dihargai usaha macam tu, tapi lagi cantik bila ada pembanding, ya. Seperti mana kita maklum, pilihan raya 55 ni tak ada satu parti politik yang majoriti, ya. Bila ada 4 besar, 100% dibagi 4 besar, 20% saja. Bila satu parti politik setakat berjaya memenangkan undi 20%, itu bermakna kena ada satu perkongsian, kena ada satu koalisi, perikatan. Dalam berkoalisi pun tak berjaya sebab di antara 4 parti politik tu sama ada Masyumi, NU, PNI tak nak berkoalisi dengan PKI, kan? Jadi pilihan raya 1955 yang diharapkan boleh mencipta satu kerajaan yang stabil tak berjaya. Sebab pertamanya tak ada satu parti politik yang berjaya memenangi undi lebih daripada 50%, setakat 20% saja. Dan di antara 4 parti politik yang berjaya itu tak nak pun berkoalisi. Khasnya untuk berkongsi kuasa dengan PKI, sama ada PNI, Masyumi maupun NU nanti menolak, ya. Karena itu apa pasal Presiden Soekarno yang nanti disokong oleh tentera Indonesia, Presiden Soekarno dan tentera kurang selesai, ya, dengan sistem demokrasi liberal, termasuk pilihan raya, hasil pilihan raya 1955. Karena itu nanti selepas 1956, 1957, Presiden Soekarno menggagas satu sistem politik yang dia nak dipanggil demokrasi terpimpin, ya. Tak payah ada pilihan raya, ya. Sepatutnya demokrasinya diguided, dipimpin oleh presiden, dan masing-masing parti politik boleh berkongsi, boleh berkoalisi dalam satu platform politik yang dipanggil Nasakom. Satu kongsi politik antara golongan nasionalis, golongan agama, dan golongan komunis, ya. Setakat Masyumi dan PSI, Parti Sosialis Indonesia, yang menolak, tapi PNI, nanti NU dan PKI boleh berkongsi kuasa di bawah kerajaan demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. So kena macam tu, ya. Jadi pemilu atau pilihan raya 1955 ni bolehlah kita panggil satu pilihan raya yang demokratis, tapi tak berjaya mencipta satu kerajaan yang stabil. Sebab tak ada parti politik yang majoriti, dan di antara parti-parti politik yang berjaya pun 4 besar itu tak nak berkolaborasi, tak nak berkongsi kuasa, ya. Dan ini menjadi punca daripada berakhirnya sistem demokrasi liberal. Walaupun wujud satu pilihan raya, tapi Soekarno, tentera Indonesia tak berpuas hati, karena itu ditukar menjadi satu sistem demokrasi terpimpin. Pada masa awal sarahan saya dah mendedahkan apa pasal Soekarno tak selesa dengan sistem demokrasi liberal, ya. Sebab sebagai presiden dia tak ada kuasa. Setakat kepala negara saja, ya. Kepala kerajaannya adalah seorang Perdana Menteri, ya. Bahkan masa Perdana Menterinya Muhammad Nasir, bila Presiden Soekarno nak berucap, nak berpidato, ditegah, dilarang. Presiden tak boleh berpidato, yang berpidato Perdana Menteri saja. Presiden kena duduk manis saja, cantik saja, tak boleh banyak aktif dalam politik, ya. Tentera khasnya Angkatan Darat pun tak berpuas hati sebab dengan UUD sementara 1950, tentera tak boleh bermain politik, tak boleh berdui fungsi. Kerana itu tentera tak berpuas hati, manakala masa revolusi dia ada peranan penting.
dengan berjaya menubuhkan satu kerajaan bayangan daripada pusat sehingga ke luar bandar, ke desa-desa. Jadi itu yang menjadikan nanti masa Soekarno menggagas nak balik semula kepada UUD 45, Undang-Undang Dasar 1945, disokong sepenuhnya oleh tentera Angkatan Darat, sebab dengan Perlembagaan Rakyat UUD 1945 atas takat Presiden ada kuasa besar, tentera Indonesia pun boleh membabitkan diri dalam politik, sama ada dalam parlimen maupun dalam kerajaan. Ya. Itu sepatutnya boleh disinggung pun bahawa faktor Soekarno, faktor tentera Angkatan Darat menjadi punca daripada kegagalan sistem demokrasi liberal. Saya nak bagi maklumat mengenai pers independen, akhbar independen. Walaupun dia independen, tapi orientasi ideologinya ada. Macam tak disebutkan ya. Di Bandung ada satu akhbar namanya Pikiran Rakyat. Dia pro ideologinya Soekarno. Boleh baca artikel saya ya. Atang Rusita, Pikiran Rakyat dan apa ya. Tapi ini Pikiran Rakyat yang pro Soekarno. Apa pasal dia pro Soekarno? Sebab pemimpin redaksinya adalah Asmara Hadi, ya, menantunya daripada Ibu Inggit, daripada istrinya Soekarno yang pertama. Ya. Jadi wajar bila Pikiran Rakyat 50 hingga 65 pro Soekarno. Nanti Pikiran Rakyat yang baru dari 66 hingga sekarang, masa Orde Baru dia pro Orde Baru. Jadi kena dibedakan antara Pikiran Rakyat pimpinan Asmara Hadi dengan Pikiran Rakyat selepas 65 itu pimpinan Sakti Alamsyah dan Atang Ruswita yang pro Orde Baru. Jadi sejak akhbar independen pun tak sepenuhnya bebas, tapi dia pun ada satu ideologi tertentu mengikut kepada kesukaan pemimpin sidang pengarangnya. Ya. Jadi itu yang patutnya disebutkan bahwa tastakat di Surabaya, di Semarang, di Jogja, di Jakarta ada akhbar independen, di Bandung pun ada namanya Pikiran Rakyat sehingga sekarang ya, yang bukan milik daripada parti politik tertentu. Saya pikir rujukannya pun sudah oke ya, khasnya karena mengguna buku daripada Andri, Arsip Nasional Republik Indonesia. Tapi kena baca buku FED yang lain. FED menulis mengenai pilihan raya 1955 ya, dah ditranslate pun dalam bahasa Indonesia. So tak setakat the decline of constitutional democracy, tapi baca pun bukunya Herbert FED mengenai pemilu 55 lebih komprehensif ya. Walaupun mungkin tak mendedahkan tadi macam money politik, kecurangan dan seterusnya, tak macam Andri ya. Elok baca pun biografi tokoh yang memang dia ada kena mengena dengan pilihan raya 55. Seperti awak katakan, pilihan raya 55 dianjur oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Bacalah biografi dia ya. Baca pun biografinya Soekarno, apa pasal dia tak puas hati dengan sistem demokrasi liberal. Baca pun biografinya Ahmad Abdul Haris Nasution, memenuhi panggilan tugas, apa pasal tentera Indonesia tak puas hati dengan pilihan raya 1955, padahal dalam peristiwa 17 Oktober 1952 tentera tunjuk perasaan dan dia menggesa supaya pilihan raya segera dilaksanakan. Tapi selepas dilaksanakan tentera tetap tak puas hati. Itu kena bacalah apa pasal tentera Indonesia tak puas hati dengan membaca biografinya Abdul Haris Nasution ya. Cari lagi artikel-artikel lain yang relevan yang bersabit dengan pilihan raya 1955, tentu yang boleh menambah wawasan ataupun perspektif lain ya. Bagaimanapun ini adalah satu pembentangan dan harap-harap nanti kertas kerjanya lagi cantik ya Risma, sehingga memberi satu perspektif baru. Saya pikir itu komen, saranan, cadangan saya pada hari ini. Pelajar-pelajar lain boleh bagi komen ringkas dan hantar terus ke WhatsApp grup ya. Mungkin boleh berguna nanti ketika para pembentang ini membuat kertas kerja penuh. Saya pikir itu yang
boleh saya bagi komen, criticize pun, dan bagi pandangan atau saranan atau cadangan, rekomendasi, supaya kertas-kertas kerja yang dibuat nanti lagi cantik, lagi komprehensif, dan selari dengan sumber-sumber rujukan yang sepatutnya diguna pakai. So apa yang penting dalam menuliskan satu karya akademik adalah sepatutnya dia memberikan satu data baru, satu perspektif baru ya. Bila kita macam meresume saja, merengkas saja dari yang dah ada, itu macam biasa ya. Tapi bila kita memberi satu perspektif baru, pentafsiran baru, kena ada sumber baru atau yang lain, itu yang lagi cantik dan ada satu nilai positif ya dari satu karya akademik. Ini kena diambil berat, kena menjadi pemerhatian kepada pelajar-pelajar yang lain yang belum bentang dan yang nak membuat satu kertas kerja penuh. Saya pikir itu saran kita pada hari ini. Kita nak bertukar kepada WhatsApp group untuk tengok pun saranan ringkas daripada pelajar-pelajar yang lain. Jom kita akhiri syarahan pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih di atas pemerhatian pelajar-pelajar. InsyaAllah kita jumpa semula pada pekan hadapan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kena sabar, kena banyak beribadah. Menuntut ilmu pun bentang dan membuat kertas kerja pun ibadah ya. So kena semangat walaupun kita menjalankan ibadah puasa. Terima kasih para pelajar dan kita nak bertukar kepada WhatsApp group. Jumpa semula pada pekan hadapan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, boleh lab ya.